Oke, baik, kita lanjutkan ke soal yang kedua, yaitu tentang barisan aritmatika dan geometri. Soalnya, diketahui suatu barisan geometri yang terdiri atas 4 suku dengan rasio 1/2 dan suatu barisan aritmatika yang terdiri atas 3 suku dengan beda B. Jumlah suku geometri tersebut dan jumlah semua barisan aritmatika tersebut masing-masing bernilai 1. Jika suku pertama barisan geometri sama dengan suku ketiga dari barisan aritmatika, maka hitunglah nilai B. Nah, penyelesaiannya, barisan geometri terdiri atas 4 suku dengan rasio setengah. Barisan geometri BG, barisan geometri R sama dengan 1/2 dan mempunyai 4 suku. Jadi kita misalkan 4 suku barisan geometri itu dengan A, suku pertama A, suku kedua karena dia rasionya 1/2 jadi 1/2A, suku ketiga 1/4A, dan suku keempat 1/8A. Nah, di soal dikatakan juga bahwa semua suku geometri tersebut bernilai 1. Jadi kita jumlahkan, dia bernilai 1. A tambah 1/2A tambah 1/4A tambah 1/8A sama dengan 1. Nah, kita samakan dulu penyebutnya dengan 8. Jadi 8/8A tambah 8 bagi 2, 4/8A, 8 bagi 4, 2/8A, 8 bagi 8, 1/8A sama dengan 1. Kita keluarkan A-nya per 8, 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1, A sama dengan 1. 8 tambah 4, 12, 14, 15/8A sama dengan 1, atau A sama dengan 8/15 ya. Yang kedua, tentang barisan aritmatika BA. Dikatakan bahwa bedanya di sini adalah B. Bedanya B sama dengan B. Dan dia mempunyai 3 suku. Barisan aritmatika mempunyai 3 suku. Kita misalkan suku-sukunya dengan U1 kurang B misalnya. U1 kurang B. Setelah itu U1, karena bedanya B berarti U1 kurang B tambah B, hasilnya U1. Suku ketiganya U1 tambah B berarti U1 tambah B. Nah, suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. Juga dikatakan bahwa dia bernilai 1 juga. Berarti U1 kurang B tambah U1 tambah U1 tambah B sama dengan 1. Nah, U1 BB kan B negatif B positif habis, berarti tinggal U1 tambah U1 tambah U1 sama dengan 3, U1 sama dengan 1, maka U1 sama dengan 1/3. Nah, yang berikut dikatakan bahwa jumlah suku pertama barisan geometri sama dengan suku ketiga barisan aritmatika. U3 geometri U1
U1BG sama dengan U3BA. Jadi U1BG di sini kan A. Berarti A sama dengan U3 barisan aritmatika U1 tambah B. U1 tambah B. Nah, kita kan sudah mendapatkan nilai A. Kita substitusi 8 per 15 sama dengan U1 juga sudah kita dapatkan 1 per 3 tambah B. 1 per 3 tambah B. Berarti B sama dengan 8 per 15 dikurangi 1 per 3 ya. 8 per 15 dikurangi 1 per 3. Maka B sama dengan kita samakan penyebut dengan 15. 15 bagi 15 1, 8 kurang 15 bagi 3 5 kali 1 sama dengan 3 per 15. Kita sederhanakan dengan 3 berarti 1 per 5 ya. Ini dia hasilnya. Oke, baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal ini masih tentang barisan aritmatika dan barisan geometri. Soalnya demikian. Ari menabung di bank sentral yang menggunakan sistem bunga majemuk dengan saldo awal A. Dalam waktu 3 tahun, saldo Ari di tabungan menjadi B. Ina menabung di bank yang sama dengan saldo awalnya X. Jika dalam waktu 6 tahun saldo Ina menjadi A lebih banyak dari saldo Ari, maka tentukanlah nilai X. Nah, kalau kita lihat soal ini adalah soal matematika ekonomi. Kalau dalam soal-soal matematika ekonomi dia mempunyai rumus-rumus untuk menyelesaikannya. Nah, salah satu rumusnya yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini adalah MT sama dengan MO kali 1 ditambah I dipangkatkan N, di mana MT adalah uang setelah T tahun atau tabungan kita setelah T tahun. Sedangkan MO adalah modal awal atau saldo awal kita. I itu persentasi bunga. Persentasi bunga ini bisa per tahun, bisa juga per semester, tergantung bank tersebut. Nah, N adalah lamanya waktu kita menabung. Oke, kita lanjutkan ke soal. Dikatakan bahwa saldo awal milik Ari adalah A. Saldo Ari. Kita masukkan ke rumus saldo awal Ari A. Dan setelah 3 tahun berarti N-nya 3 menjadi B. Berarti MT-nya B. Kita bisa tulis B sama dengan A kali 1 ditambah I dipangkatkan 3. Nah, kita lihat di sini bahwa 1 tambah I nilainya belum diketahui. Nah, agar kita mempermudah kita untuk menghitung, berarti kita bisa misalkan P sama dengan 1 tambah I. Kita misalkan 1 tambah I dengan P. Jadi ini menjadi B sama dengan A kali P pangkat 3. Atau P pangkat 3 sama dengan B per A. Ya. Nah, kalau kita lihat jauh soalnya, di sini yang ditanyakan nanti kan 6 tahun ke depannya, berarti kita langsung ubah dari sini. Kita kalikan kedua ruas dengan, kita pangkatkan kedua ruas dengan 2. Jadi ini menjadi pangkat 6, ini menjadi B kuadrat per
A kuadrat ya. Nah, selanjutnya sebelum kita melihat tabungannya Ina, kita lihat dulu saldo Ari setelah 6 tahun. Saldo Ari 6 tahun mendatang. Saldo Ari 6 tahun mendatang, MA. Kita tulisnya MA saja biar membedakan. MA sama dengan saldo awalnya kan masih A. Tetapi P-nya berubah menjadi pangkat 6. P pangkat 6. Sehingga saldo awal Ari 6 tahun mendatang adalah MA sama dengan A kali P pangkat 6. Nah, kita lihat saldo milik Ina. Saldo Ina 6 tahun ke depan. Saldo Ina 6 tahun mendatang. Saldo Ina 6 tahun mendatang yaitu M Ina saja. Modal awal Ina kan X kali P dipangkatkan 6. Nah, setelah 6 tahun saldo Ina menjadi A lebih banyak daripada saldo Ari. Nah, kita masukkan saldo Ina A lebih banyak daripada saldo Ari. Oke. Berarti M Ina sama dengan X kali P pangkat 6. Nah, setelah 6 tahun saldo Ina menjadi A lebih banyak daripada Ari. Berarti A tambah saldonya Ari berapa? Ini saldonya Ari setelah 6 tahun. Itu ini berarti A tambah A kali P dipangkatkan 6 sama dengan X kali P pangkat 6. Oke. Nah, selanjutnya A tambah A P pangkat 6 sudah kita dapatkan di sini tadi sebelumnya, yaitu B kuadrat per A kuadrat sama dengan X kali P pangkat 6 juga, yaitu B kuadrat per A kuadrat. Nah, selanjutnya kan yang menjadi pertanyaan adalah X. Berarti A tambah A kali B kuadrat per A kuadrat dibagi B kuadrat per A kuadrat sama dengan X. A kuadrat kali A kali A kuadrat sama dengan A pangkat 3 per B kuadrat ditambah AB kuadrat kali A kuadrat adalah A pangkat 3 B kuadrat dibagi A kuadrat kali B kuadrat A kuadrat B kuadrat sama dengan X. Nah, ini habis. Ini menjadi A pangkat 1. Berarti A pangkat 3 per B pangkat 2 tambah A pangkat 1 atau A sama dengan X, atau X sama dengan A pangkat 3 per B kuadrat tambah A. Oke, ini dia hasilnya. Nah, soal ini tentang bagaimana kita menggunakan turunan fungsi pertama untuk menentukan titik maksimum dan juga minimum. Di sini soalnya mengatakan jumlah dua bilangan positif adalah 120. Agar hasil kali dari kuadrat bilangan pertama dengan bilangan kedua mencapai maksimum, tentukanlah selisih dari bilangan yang terbesar dan bilangan yang terkecil. Di sini kita lihat
bahwa ada dua bilangan positif yang jika dijumlahkan menghasilkan 120. Kita misalkan dua bilangan tersebut dengan A dan B. A tambah B sama dengan 120. Berarti B sama dengan 120 kurang A. Nah, hasil kali dari kuadrat bilangan pertama dan bilangan kedua mencapai maksimum. Hasil kali dari kuadrat bilangan pertama berarti H sama dengan A kuadrat kali B. A kuadrat B-nya ini 120 kurang A. Jadi H sama dengan 120 kali A kuadrat, 120 A kuadrat kurang A pangkat 3. Ya. Nah, untuk mendapatkan H maksimum, kita harus menggunakan uji turunan pertama. Uji turunan pertama kita samakan dengan 0, atau H aksen sama dengan 0. H aksen sama dengan 0. Kenapa kita harus mencari H maksimumnya? Karena kalau kita mendapat H maksimumnya, berarti kita akan dapat akar-akar dari H tersebut, dari persamaan ini. Jadi H sendiri kan 120 A kuadrat kurang A. Jadi turun pertama dari H atau H aksen adalah 2 kali 120, 240A dikurang 3A pangkat 2 sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan 240A kurang 3A kuadrat. 0 sama dengan kita faktorkan A 240 kurang 3A. Berarti kita dapatkan akar-akarnya A sama dengan 0 atau A sama dengan 240 bagi 3. 240 bagi 3 atau A sama dengan 80 ya. Kita sudah mendapatkan A sama dengan 80. A itu adalah bilangan yang terbesarnya. Nah, kita cari bilangan yang terkecilnya, tinggal substitusi nilai A ke persamaan pertama. B sama dengan 120 kurang A. Jadi B sama dengan 120 kurang 80, 40 ya. Nah, selisihnya sudah bisa kita dapatkan, yaitu B kurang A. B kurang A adalah 80 kurang 40 sama dengan 40. Jadi selisih dari bilangan yang terbesar dan yang terkecil adalah 40.